Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali pada kesempatan sore hari yang ceria ini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu salah satu perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Sebelum kita memulai tanya jawab kita pada sore hari ini, mungkin saya izin Mas, saya manggilnya Mas atau Pak ini? Boleh Mas aja. Boleh Mas ya. Oke, boleh Mas. Mungkin kita akan tanya nanti dari mulai biodata beliau tentang rumah sakit yang menaungi beliau di bawahnya, dan juga tentang bagaimana penerapan prinsip ASN yang berakhlak di tahun 2022 ini. Mungkin silakan Mas Haris untuk memperkenalkan diri dan instansinya dari Ya mana. boleh, saya izin dulu ya Mas ya. Ya Pak Bapak apa Mas? Mas ya. Mas saja, sekali lagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haris Safari. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Haji Abdul Muluk Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Rifai nomor 6, Tanjung Karang Pusat ya. Saya sendiri bekerja tepatnya di ruangan ICU ya, untuk yang sekarang ICU. Jadi sebelumnya memang saya bekerja di ruangan VIP, lalu mutasi ke ruang ICU. Untuk Rumah Sakit Abdul Muluk sendiri Mas, saya mendapatkan info bahwa sekarang Rumah Sakit Abdul Muluk adalah rumah sakit rujukan tipe A di Provinsi Lampung. Nah, itu bagaimana Mas tentang rumah sakit tipe A ini? Ya, jadi Rumah Sakit Abdul Muluk itu adalah benar ya, rumah sakit rujukan tipe A, di mana dia hanya satu-satunya rujukan selampung. Mau dari rumah sakit kabupaten, klinik-klinik, pusat rujukannya ada di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Jadi dia tertuju hanya satu rumah sakit ya. Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk Ya, ya? sebagai pusat rujukannya. Tentunya. Oke, secara geografis ini Rumah Sakit Abdul Muluk menurut Mas Haris sendiri ini terletak di posisi yang strategis tidak? Strategis karena dia tentunya di tengah kota ya, pusat jantung kota, di mana segala akses bisa kita capai dengan mudah karena dia benar-benar di pusat kota. Jadi tidak menyulitkan Mas ya untuk rujukan-rujukan dari rumah sakit lain-lain. Oke, untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan adalah bagaimana visi dan misi Rumah Sakit Abdul Muluk Mas saat ini. Untuk visinya sendiri ya Mas Rifan ya, visinya yaitu rumah sakit unggul dalam pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan di Sumatera. Untuk misi-misinya sendiri yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan tetap mengutamakan keselamatan pasien ya. Selanjutnya menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian mengarah pada perkembangan ilmu ya Mas ya, teknologi di bidang kedokteran ya, rumah sakitan yang menunjang pelayanan kesehatan prima sesuai dengan standar operasional prosedur. Prosedur tentunya baik sekali Mas ya. Oke, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, berarti kalau misalnya visi tadi di Sumatera ya, berarti karena mungkin Provinsi Lampung sendiri berada di ujung Pulau Sumatera sebelum mungkin menyeberang ke Pulau Jawa yang dimana mungkin di DKI Jakarta ya rumah sakit banyak tipe A. Jadi memang benar-benar menjadi pusat utama ya untuk rumah sakit di Sumatera juga ya. Ya semoga targetnya tercapai ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah tugas pokok dan fungsi Mas Haris sendiri di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, dan apakah itu menuju visi dan misi dari instansi yang menaungi Mas Haris sendiri. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ya, di bidang upaya kesehatan sendiri, perawat berwenang itu ada beberapa Mas ya. Salah satunya diantaranya melakukan pengkajian, melakukan diagnosis, yang melakukan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan ya. Tentunya sekali lagi dengan kolaboratif ya. Tidak hanya dengan satu pelayan kesehatan saja, tentunya banyak yang dikaitkan dengan bisa saja kedokteran, farmasi ya, masih banyak yang lainnya lagi ya. Oh ya, berarti yang saya tangkap di sini adalah untuk mencapai tujuan dari instansi Mas sendiri, pelayanannya harus prima tentunya. Harus prima tentunya ya. Oh iya, baik. Terkait hal ini Mas, untuk ASN sendiri saat ini dari Presiden kita tentunya
untuk tagline yang sebelumnya aneka, Eh, mulai tahun 2022 ini mencanangkan program ASN yang berakhlak Iya. tentunya Pak. Nah, di salah satu poin nilai dasar berakhlak adalah ada namanya materi adaptif Mas ya. Adaptif. Yang saya dengar bagaimana bahwa perawat berbeda dengan penunjang kesehatan yang lain, Iya. misalnya laboratorium radiologi. Sedangkan perawat ini bisa di rolling atau dipindah ke ruangan. Iya. Nah, bagaimana kisi-kisi dari Mas Haris sendiri kalau misalnya harus ditempatkan di tempat yang baru nih, pasti kan Iya. ada sedikit mungkin awalnya harus Iya. penyesuaian Mas. Bagaimana Iya. Mas Haris? Eh, ini pertanyaan yang bagus ya, di mana core values dari nilai dari berakhlak tadi salah satunya adalah adaptif ya. Adaptif di mana itu kita tidak membeda-bedakan salah satunya teman, tidak membeda-bedakan tempat, dimanapun kita tempat bekerja, dia harus menegakkan layanan prima gitu. Tentunya itu iya. yang dimaksud dengan adaptif tadi ya Mas. Berarti mampu menyesuaikan diri Mampu di tempat menyesuaikan yang diri, baru, tempat yang baru, tidak menurunkan standar Tidak, operasional tentunya prosedur yang tidak ada. Iya. menurunkan standar operasional prosedur ya. Nah, dan tetap kembali ke tujuan yaitu pada terima tadi ya, Mas ya. Oke. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana instansi Anda ini mendukung untuk meningkatkan kompetensi, Mas. Iya. Kompetensi tentunya kan di pengetahuan yang semakin maju terutama Iya. di bidang kesehatan ini tentunya kita tidak boleh ketinggalan zaman ya tentunya. Iya. Bagaimana Mas Haris pendapatnya? Untuk saat ini sih kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baik kesehatan medis ya, terutama pelayanannya maupun alat-alatnya, yaitu menunjang bagi para pelayan kesehatan ini harus banyak diadakan seminar-seminar ya, pelatihan tentang ilmu-ilmu yang baru, ilmu kesehatan yang baru, alat-alat kesehatan yang baru tentunya ya. Tidak menutup kemungkinan itu harus go internasional maupun alat atau secara pelayanan itu. Ya, sesuai dengan misi tadi ya untuk impact internasional. Berarti untuk ruangan Mas Haris sendiri tadi Mas Haris bilang di ICU, apakah ada kegiatan yang mendukung untuk peningkatan kompetensi Mas setiap bulannya? Untuk sejauh ini di ruangan saya tentunya ruangan ICU ya, untuk meningkatkan apa tadi? Kompetensi ya, tentunya dengan saat ini saya sudah 3 kali ya ikut seminar. Kalau kemarin itu seminar tentang resusitasi jantung paru ya, tentunya untuk meningkatkan kita kinerja dalam menangani pasien-pasien yang henti jantung. Setelah itu tentang ilmu-ilmu alat ya untuk cek gas dalam darah, itu tentunya itu sudah diadakan pelatihan. Jadi masih banyak pelatihan lain yang belum kita ikutkan gitu ya. Dan harus kita ikuti ya Mas ikuti ya sesuai Oke, perkembangan. berarti rumah sakit atau ruangan sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Ya, sangat menarik sekali ya. Ya tadi sudah kita banyak bertanya ya dengan Mas Haris sendiri Iya. tentang bagaimana profil beliau, bagaimana tentang Rumah Sakit Abdul Muluk sendiri. Tentunya kita sebagai warga Lampung sangat mengharapkan bahwa Rumah Sakit Abdul Muluk sesuai dengan apa yang kata Mas Haris tadi, bahwa mampu memenuhi standar nasional bahkan internasional. Iya. Oke, mungkin boleh sebelum kita akhiri ini Mas, kita kalau nanti saya bilang ASN, kita mungkin menghafalkan tanggal sambil berakhlak ya Mas ya? Siap. Oke. ASN Berakhlak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.